Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 2 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melepaskan Masa Lalu. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 2 ayat 18 sampai dengan ke-19. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh seperti Rasul Paulus, yang melepaskan masa lalu, dan kemudian segala sesuatunya disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, pasti ada pengalaman indah dan pengalaman yang tidak indah. Ada pengalaman yang kemudian menyenangkan, namun juga ada pengalaman pahit. Sehingga masa lalu, pengalaman indah jadikanlah sesuatu berkat dan anugerah yang menjadi milik kita, yang kita kenang. Tetapi biarlah segala pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, itu kemudian dijadikan sebuah pelajaran. Sehingga masa lalu adalah pengalaman buruk maupun pengalaman baik, dua-duanya tentu mendatangkan kebaikan. Dari pengalaman baik kita mendapatkan keindahan. Dari pengalaman buruk, kita mendapatkan yang namanya itu adalah pelajaran hidup. Sahabat seperjalanan, dari sebuah perlombaan, pertandingan, suatu kita berhasil mencapai sesuatu, tentu itu pengalaman indah. Tetapi kegagalan di dalam mencapai sesuatu di dalam prosesnya, itu juga ada pembelajaran yang sangat berharga, yang mungkin tidak akan didapatkan dari proses mengalami sebuah keberhasilan. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas, jikalau ada seorang anak dari sekolah SD, SMP, SMA selalu juara satu, maka itu adalah pengalamannya, adalah pengalaman keberhasilan. Tetapi tatkala ada satu anak yang terbiasa juara satu, tiba-tiba dia mengalami pengalaman kegagalan, dan kegagalannya bukan sesuatu yang sangat fatal. Dia turun menjadi juara tiga, maka orang tersebut biasanya akan sulit menghadapi yang namanya menerima kegagalan. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa pas-pasan nilai di sekolah, mungkin tengah-tengah saja, dari 20 murid di sekolah, dia mungkin urutan ke-10, urutan ke-11, namun tiba-tiba dia kemudian meningkat karena belajar dengan rajin sungguh-sungguh, dia mencapai peringkat ketiga di kelasnya. Maka peringkat ketiga menjadi sesuatu anugerah luar biasa, kesukacitaan yang luar biasa. Bagi mereka yang sudah terbiasa peringkat satu, pada saat kemudian mengalami ke peringkat tiga, sama-sama dua-duanya mengalami ke peringkat tiga, maka itu seakan-akan musibah, seakan-akan langit itu runtuh menimpa dia. Dia tidak siap menerima yang namanya sebuah pengalaman hidup. Kegagalan bagi dia adalah kegagalan fatal. Yang biasanya juara satu, tiba-tiba juara tiga. Tetapi bagi mereka yang urutannya 11, 12, tiba-tiba bisa peringkat ketiga, maka itu adalah sebuah anugerah besar. Sahabat seperjalanan, dua-duanya sama peringkat tiga, tapi di dalam proses yang berbeda. Kita bertemu dengan Paulus. Paulus berkata, karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Kita tahu dengan jelas bahwa Paulus itu dulunya adalah pengikut hukum Taurat dan dia tidak menerima Kristus. Dia terbentur semata-mata hukum Taurat. Hukum Taurat tentu membawa orang kepada Tuhan. Tapi hukum Taurat tidak sempurna. Alkitab mengatakan Kristus datang adalah untuk menyempurnakan Taurat dan bukan untuk meniadakannya. Maka pada saat posisi di mana Paulus belajar hukum Taurat sebagai orang Yahudi, sebagai warga negara Roma, dia belajar, maka dianggap itu sudah pencapaian yang tertinggi dan tidak ada lagi. Namun setelah bertemu dengan Yesus, apa yang dikatakan? Karena jikalau aku sudah membangun kembali apa yang telah kurombak, dulu sudah dibangun dan sudah dirombak, disempurnakan di dalam Kristus Yesus, maka dikatakan, aku menyatakan diri sebagai pelanggar hukum Taurat. Bagi mereka yang terbentur hanya di hukum Taurat dan tidak menerima Kristus, sewaktu seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, maka dianggap itu adalah pelanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat bagi mereka itu final, selesai, dan tidak ada yang lain. Sementara di dalam firman Tuhan, hukum Taurat itu adalah akan membawa kepada kedatangan Kristus yang menyempurnakan hukum Taurat. Lalu firman Tuhan berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya,
Paulus itu meninggalkan masa lalu. Pengalaman masa lalunya tentu hal yang luar biasa. Dia belajar rajin dan tekun. Kerajinan dan ketekunannya adalah sesuatu yang luar biasa yang kemudian itu tetap ada di dalam diri Paulus. Namun kalau dulu rajin dan tekun hanya belajar hukum Taurat dan kemudian tidak menyukai mereka pengikut Kristus, maka rajin dan tekunnya tetap sama. Tetapi sekarang rajin dan tekunnya Paulus itu sudah diubahkan semata-mata dikatakan untuk Kristus, untuk Allah, di mana aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Pada ayat yang ke-20 menjadi sebuah kesimpulan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat seperjalanan, setiap kita punya pengalaman masa lalu. Mungkin pengalaman masa lalu ini sebagai sebuah keberhasilan atau sebetulnya sebuah kesombongan. Sebuah menara mercusuar, menara Babel yang kita bangun. Tetapi setelah kita menerima Kristus, seluruh menara kesombongan, keangkuhan, pencapaian tersebut menjadi tidak ada artinya. Karena Kristus sudah melakukan perkara yang jauh lebih besar, lebih agung daripada apa yang kita lakukan. Dia tidak membangun menara yang menuju ke langit, tetapi Yesus turun dari langit menuju kepada bawah bumi, yaitu menemui sebuah kita masing-masing, agar kita diselamatkan, agar kita diubahkan, agar kita dibenarkan, agar kita mengalami sebuah pembaharuan hidup yang semakin memuliakan Allah, membawa salib Kristus, membawa kematian Kristus, membawa kebangkitan Kristus lewat perubahan hidup. Biarlah masa lalu yang kita bangga-banggakan, kita lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya menjadikan Kristus sebagai penyempurna di atas segala pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi di masa lalu. Kalau ada sebuah keberhasilan di masa lalu, maka kita serahkan menjadi kemuliaan buat Tuhan dan bukan menjadi sebuah kesombongan. Kalau ada keburukan yang terjadi, kepahitan yang terjadi di masa lalu, maka jadikan itu sebuah pelajaran. Bagaimana Allah menerima kita, bagaimana Allah akan menghibur kita, bagaimana Allah akan mengubah luka-luka itu disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Segala kepahituan ubah menjadi anggur yang manis, anggur yang indah, menjadi sebuah pengalaman yang harum. Karena di dalam Kristus, semua yang buruk akan diubah menjadi keindahan, dan semua yang indah akan dibawa kepada kekekalan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita punya masa lalu yang berbeda satu dengan yang lain, biarlah kita melepaskan masa lalu untuk hal-hal yang indah yang kemudian ada di dalam menjadi kesombongan kita. Kita ubah menjadi orang yang rendah hati, dan kita persembahkan setiap masa lalu ataupun masa sekarang yang menjadi keberhasilan kita hanya buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman pahit yang melukai kita, yang kemudian menjadi noda dalam hidup kita, yang membuat semangat hidup kita, keceriaan kita menjadi hilang, biarlah kita boleh mengubahnya di dalam Kristus. Kepahitan akan diubah menjadi madu yang manis dan madu yang indah. Biarlah sahabat seperjalanan dengan melepas masa lalu, kita memegang masa ini, berjalan bersama dengan Kristus untuk menghadapi masa depan. Tuhan akan berikan segala perkara yang indah, karena firman Tuhan berkata seperti Rasul Paulus, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kebaikan Tuhan yang terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.